Selamat siang Pak Dais. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang, Pak Vander. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Dais? Kabar hari ini baik, Pak Vander. Ah, Wah, luar biasa ya. Sehat-sehat Pak Dais ya. Sehat-sehat, Pak Vander. Oke baik Pak Dais. Kira-kira perasaannya Pak Dais hari ini bagaimana sebelum kita mulai coaching? Hari ini perasaan saya sebagai Ya, guru bahagia. Ada beberapa ya. persoalan yang ingin saya sharing Mm-mm. bersama Pak. Oke, luar biasa. Intinya keadaan pada hari ini dalam keadaan bahagia dan selamat. Itu dia punya inti Pak Dais. Supaya kita punya diskusi pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kita mencari solusi dari setiap permasalahan yang mungkin Pak Guru atau Pak Dais hadapi baik dalam kelas maupun di luar kelas ya. Siap, Pak Vander. Oke, kira-kira menurut dari Pak Dais, mungkin apa yang perlu kita diskusikan pada hari ini atau pada pertemuan kita hari ini? Mungkin silakan diceritakan dulu. Terima kasih buat waktunya, Pak Vander. Jadi, dalam berproses menjadi seorang guru ada beberapa persoalan yang saya hadapi, yaitu ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Ya, ya. Rata-rata dari peserta didik saya itu masih menggunakan bahasa daerah pada saat proses jam Oh, pembelajaran. ya. Sehingga Bahasa ibu ya, bahasa ibu. ya, sehingga dalam penyampaian materi Pak Vander, saya sering kerepotan di situ untuk menyampaikan Oh ya, materi. benar-benar sama juga. Terus Pak Dais. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, dari proses ini saya uh, sebenarnya merasa kerepotan ketika melakukan transfer ilmu karena kami itu di tempat Hmm? kami Ya. hampir semua peserta didik masih menggunakan bahasa ibu. Nah ini menurut saya suatu persoalan yang harus diselesaikan karena dalam dalam sekolah, dalam pendidikan, Hmm. peserta didik itu harus dibiasakan dengan bahasa Indonesia sehingga dalam menerima ilmu literasinya mereka itu sudah bagus. Mungkin dalam sharing ini saya membutuhkan pencerahan dari Pak Pander Oh dan ya. juga masukan. Oke, baik Mungkin Pak itu. Dais. Iya. Mungkin itu sebenarnya permasalahan yang sering kita hadapi di sekolah ya, apalagi kita di daerah-daerah yang tertinggal, masih banyak sekali mungkin kita punya anak-anak murid ya yang masih menggunakan bahasa ibu itu bahasa daerah, sehingga terkadang kita mungkin agak sedikit kewalahan ketika mengajar menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang baku di dalam uh, kelas. Nah, tapi itu tidak menuntut kemungkinan juga Pak Dais bahwa kita harus memang tetap semangat dalam melayani anak-anak ya. Siapa Pak Pander? Iya, iya. Oke baik, Pak Dais kira-kira kan tadi Pak Dais sudah menceritakan permasalahan atau apa ya persoalan yang dihadapi. Berarti ukuran keberhasilan dari sisi kita hari ini itu apa begitu? Ukuran keberhasilan. Kira-kira mungkin apa yang Bapak Guru harapkan atau Pak Dais harapkan dari kita punya sesi diskusi ini? Nah, sebelum kita lanjut gitu. Ya, jadi lewat diskusi hari ini harapan saya lewat permasalahan yang saya dapat tadi, mungkin Iya, iya. saya mendapat pencerahan dari Pak Vander karena saya sadar sebagai guru saya harus melakukan kolaborasi dengan baik. Dari Iya, kolaborasi keren, ini keren itu, keren. bahan yang saya hadapi tentang uh, bagaimana mengatasi peserta didik itu dalam hal penggunaan bahasa Indonesia yang baik di sekolah. Jadi semuanya itu bisa Keren, keren. teratasi sering hari ini. Wah, ya. Keren, keren, luar biasa itu. Memang harus ada kolaborasi bersama dengan teman atau rekan. Mantap itu Pak Guru, saya suka yang seperti itu. Uh, Oke baik Pak Dais. Dari harapan yang
tadi Bapak Guru sampaikan, sudah pasti mungkin adalah hambatan yang dirasakan. Kira-kira hambatan yang dirasakan mungkin uh, ketika mau mengajar uh, supaya anak-anak yang tadi tidak mengerti bahasa ibu itu menjadi mengerti. Kira-kira hambatan yang kemungkinan pada hadapi itu apa? Jadi hambatan yang saya hadapi yang paling pertama yaitu Papander. Hmm. Saya salah seorang guru yang bertugas di daerah 3T Papander, Oh, daerah daerah iya 3T 3T. betul. Iya benar. Ah, yang kedua, akses jalan menuju sekolah. Jadi kami itu terisolasi dengan kali. Jadi itu salah satu. Bahaya Jadi kalau di situ, banjir itu ya. ya. Jadi di situ itu yang membuat persoalan. Terus Oh uh, iya. mungkin saya sebagai guru muda di situ, guru baru, saya belum melakukan kolaborasi juga dengan teman-teman. Dan ini harapannya lewat sharing hari ini saya bisa mendapat pencerahan sedikit dari Pak Vander, Iya iya. bagaimana membangun komunikasi dengan pimpinan sekolah dan juga teman-teman di sekolah, bagaimana membuat Iya benar. satu sekolah itu bisa memanfaatkan literasi dengan baik. Jadi program ini wajib. Ya. Mantap itu. Kalau Pak Dais misalnya membentuk komunitas literasi yang kecil saja, itu tidak jadi masalah sih di sekolah. Tapi itu kan memberikan dampak yang luar biasa sebenarnya kalau ada komunitas literasi. Bagus itu. Ya, Karena di sekolah saya juga ada komunitas itu sih. ya Pak Keren Vander. itu, keren. Oke baik Pak Dais, dari hambatan yang tadi dihadapi, sudah pasti Pak Dais mungkin punya apa solusi lah, solusi-solusi yang mungkin Pak Dais mau tawarkan atau pikirkan begitu supaya hambatan yang tadi disebutkan itu bisa teratasi dengan lancar begitu, bukan menjadi suatu persoalan sehingga pembelajaran di kelas terhadap anak-anak yang belum mengerti dengan lancar bahasa Indonesia itu menjadi efektif begitu. Kira-kira apa sih solusi yang mungkin pada pikirkan? Solusi yang mungkin pada pikirkan. Nah, yang paling pertama dalam hal merubah mindset atau memperdayakan teman-teman di sekolah sebagai seorang guru, saya harus melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah dan juga Oh iya, rekan-rekan. Jadi benar-benar kita bagaimana perlu kolaborasi itu. membuat program literasi yaitu di awal proses pembelajaran dan di akhir proses pembelajaran. Itu solusi yang pertama. Karena lewat program ini permasalahan tentang bahasa daerah tadi itu bisa diselesaikan. Jadi peserta didik di sekolah SMP Negeri 4 itu bisa Iya. proses. Jadi tidak langsung satu kali langsung berubah, tapi bertahap. Jadi proses bertahap. Yang kedua, mengajak teman guru bagaimana membuat taman baca karena Oh keren tuh, keren. lewat proses taman baca, anak-anak ini bisa lebih termotivasi lagi dalam menuliskan kalimat-kalimat yang indah dan juga literasinya semakin bagus. Ya. Karena lewat Keren. literasi lewat literasi yang bagus, maka peserta didik akan dengan mudah menangkap informasi. Jadi mungkin sebagai standar awal, langkah awal dalam melakukan perubahan ini, saya mengambil 2 contoh tadi, mungkin saya berharap Pak Vander bisa memberikan atau menambahkan solusi, sehingga nanti bisa saya konsultasi dengan teman-teman dan juga pimpinan di sekolah. Oke. Mantap Pak Guru, mantap Pak Dais, keren tuh. Kalau bisa itu di sekolah itu, kalau menurut saya masukan dari saya sih, masukan dari saya itu manfaatkan itu komunitas praktisi yang sudah dibentuk itu bisa tuh, karena itu kan orang-orang yang mau itu yang peduli atau merasa ini ya merasa resah dengan keadaan sekolah begitu, jadi orang itu mungkin lebih termotivasi supaya membuat sekolah itu menjadi lebih baik. Nah itu kan kita punya keresahan yang sama tuh komunitas praktisi itu bisa dimanfaatkan untuk membantu bapak guru
dalam mengembangkan komunitas literasi itu bagi anak-anak yang mungkin belum lancar menggunakan bahasa Indonesia atau mungkin ada yang belum lancar membaca, itu bisa dimanfaatkan. Keren itu. Dan itu taman itu tuh, taman tadi taman baca mungkin. Iya itu. Ya. Itu keren. Saya juga tertarik dengan itu Bapak Guru. Ya, luar biasa itu, luar biasa. Oke baik, Bapak Guru, kira-kira kira-kira skala antara 1 dengan sampai 10 ya, dari skala 1 sampai 10. Kira-kira Bapak Guru ini berada di nomor berapa begitu? Di nomor berapa agar usaha tadi yang Bapak Guru lakukan terkait dengan solusi-solusi mungkin agar bisa mencapai apa tujuan atau goalnya Bapak Guru tadi. Seperti membentuk apa sudah? Komunitas literasi atau membuat taman baca tuh. Kira-kira skalanya 1 sampai 10 skala berapa Bapak Guru? Kalau untuk sebagai proses awal Pak Vander, ya Iya ya. saya harus jujur bahwa kami baru memulainya baru mungkin skala ya 5 ya Pak Vander ya. Oh Baru ya, baru setengah. proses. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak Karena apa-apa. memang Namanya juga proses awal. dalam membuat satu perubahan di lingkungan sekolah, terutama kami di daerah 3T, itu yang paling pertama yaitu bagaimana merubah paradigma di situ. Dan ini Ya, ya, betul. tidak bisa kita lakukan secara ini, tetapi lewat berproses step by step. Jadi di sini kelihatan proses bahwa ternyata dalam proses ini ada kerjasama antara warga sekolah dan juga para orang tua murid dan juga peserta didik dalam hal merubah mindset atau melatih peserta didik dengan berliterasi dengan baik. Sehingga Wah, keren tuh. kami dari SMP Negeri 4 dapat melahirkan peserta didik yang berkualitas dalam pengertian mampu menangkap informasi yang baik karena literasi mereka sudah bagus walaupun di desa seperti itu Pak Panda. Oh, keren, keren. Memang melibatkan semua pemangku kepentingan di sekolah itu sangat diperlukan sih. Siap. Ya, sangat diperlukan. Apalagi terkait dengan literasi, karena terkait literasi itu membaca Bapak Guru bukan tentang mata pelajaran saja, tapi banyak juga bahan bacaan di luar dari mata pelajaran bisa juga digunakan sebagai bahan literasi. Jadi keren sih kalau melibatkan semua pemangku kepentingan. Dalam hal ini ya orang tua sudah yang paling dekat, orang tua itu yang paling dekat. Siap. Ya. Luar biasa Pak Guru, luar biasa. Kira-kira Pak Guru mungkin strategi yang paling mantap atau strategi yang baik atau bagus supaya tujuannya Bapak Guru itu berjalan selain tadi mungkin melibatkan orang tua, kira-kira apa Pak Guru? Strategi yang bisa digunakan, diterapkan, begitu. Yang paling inti dalam menggunakan strategi ini adalah satu langkah awal sebelum melibatkan orang tua. Iya, benar. Saya bersama pimpinan, saya melakukan konsultasi bersama Bapak Kepala Sekolah. Oh iya, ya. Dari hasil konsultasi ini, saya tinggal tunggu perintah dan eksekusi dari beliau dalam rapat. Karena memang ini harus semua Dewan Guru harus ikut. Mereka harus ikut karena atas persetujuan Kepala Sekolah. Setelah itu, dari hasil rapat, kita menyamakan persepsi. Itu langkah awal, karena itu menjadi sebuah dasar. Karena dasar dan juga fondasi. Jadi fondasi dalam satu sekolah itu harus kuat. Kita harus bisa menyamakan pendapat dari setiap guru. Nah, ketika dalam satu lingkup, mulai dari pimpinan dan juga rekan-rekan sejawat sudah mendapat satu kesepakatan tentang pembuatan program literasi baik itu di awal pembelajaran dan juga akhir, dan juga membuat program-program taman baca. Di situ kami melakukan rapat dengan komite. Perlibatan orang tua. Jadi kenapa Pak Vander strategi kami seperti itu? Karena memang dalam pendidikan ini
ada dua penyebab, yaitu faktor internal dan eksternal, baik itu dalam sekolah sendiri dan juga orang tua. Jadi di sini harus ada kerjasama yang betul-betul sehingga Hmm. kami bisa berkolaborasi dan juga menjadi guru yang lebih baik lagi ke depan. Oke, baik. Mantap Bapak Guru. Keren, hampir semua yang Bapak Guru sampaikan itu terkait dengan kolaborasi untuk mencapai tujuannya Bapak Guru. Saya tertarik dengan strateginya Bapak Guru itu. Memang membangun komunikasi dengan kepala sekolah itu sangat penting. Itu sangat penting. Setelah komunikasi dengan kepala sekolah, mungkin ini hanya saran dari saya saja Bapak Guru, bisa dimulai dengan komunikasi praktisi seperti yang saya sebutkan awal tadi itu. Itu paling mantap sudah. Karena apa? Saya bilang komunitas praktisi karena mereka tuh mungkin yang mempunyai kegelisahan yang sama dengan Bapak Guru. Mempunyai kegelisahan yang sama. Jadi itu mereka mungkin terlibat aktif atau proaktif untuk melakukan atau melaksanakan rencana atau strategi yang tadi Bapak Guru sudah tawarkan. Itu mantap itu sebelum melibatkan semua. Mungkin dari komunitas praktisi, baru dia berlanjut mungkin ke semua rekan, teman guru, bahkan juga melibatkan para orang tua. Itu keren. Oke, baik Bapak Guru. Kira-kira ukuran sukses dari strategi atau rancangannya Bapak Guru tadi apa? Ukuran sukses atau keberhasilannya? Yang bisa dilihat itu apa? Ukuran sukses dari program ini, karena ini menjadi program awal dan program dasar, intinya dalam tahun 2024, siswa atau peserta didik di SMP Negeri 4 Lamboya, Iya. yang tadinya 50% masih menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah dalam proses Iya, pembelajaran. benar. Di tahun 2024, 75% peserta didik SMP Negeri 4 sudah mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang keren. dalam proses pembelajaran. Keren itu. Kalau bisa 100% Bapak Guru, 100%. Keren itu. Memang kita daerah tertinggal itu memang luar biasa dan kita anak-anak, tapi itulah panggilannya kita sebagai guru. Mau tidak mau kita harus laksanakan dengan senang hati, dengan penuh kasih juga terhadap anak-anaknya kita di sini, keadaan anak-anaknya kita. Keren lah. Ya, berharap seperti itu bahwa nanti anak-anak kita bisa lancar membaca dengan 100%, tidak lagi tadi kita bilang skala cuma 5, 6, tapi bila perlu 10 skalanya. Luar biasa, keren Bapak Guru. Siap. Kira-kira Bapak Guru, komitmen yang Bapak Guru mau buat supaya rencana aksi ini bisa berjalan lancar, apa komitmen yang Bapak Guru ingin buat begitu? Dalam menjalankan rencana aksi ini. Yang pertama, komitmen yang harus dibuat yaitu kita kembali pada landasan tadi, fondasi. Oh ya, benar. Kita kembali pada fondasi, yaitu komitmennya saya sebagai guru, sama Bu Sofia dan juga kepala sekolah dan terkhususnya nanti semua ada lembar refleksi itu membangun kesepakatan ini tapi bersama. di main room nanti ya setelah Jadi, ini balik. Ini menurut saya adalah suatu tanggung jawab, bukan perorangan atau saya, tetapi ini adalah tanggung jawab dari kita semua. Luar biasa. Sekolah itu. Kenapa saya bilang ini bukan tanggung jawab perorangan, Pak Pander? Karena dalam hal program literasi ini bukan hanya satu orang saja, tetapi yang Pak Pander bilang tadi bahwa komunitas praktisi. Jadi bagaimana semua bisa membangun. Intinya tingkat kesuksesan dari atau tanggung jawab dari program ini adalah bagaimana kami di SMP Negeri 4 semua membangun fondasi awalnya itu bagus dengan cara komitmen. Intinya itu. Oh iya, mantap. Memang harus ada komitmen kalau mau kegiatan itu berjalan dengan lancar, Pak Guru. Ya, mantap. Ya. Luar biasa itu. Luar biasa. Oke, baik Bapak Guru. Kira-kira dari komitmen yang Bapak Guru tadi sudah bangun, mungkin siapa saja yang Bapak Guru mau libatkan agar komitmen itu bisa dijalankan. Agar komitmen itu bisa dijalankan. Yang Bapak Guru mau libatkan secara aktif dalam kegiatan Bapak Guru, misalnya tadi membentuk komunitas
literasi, bahkan juga membuat taman baca. Nah, yang Bapak Guru mau libatkan kira-kira siapa dalam menjalankan komitmen itu? Ya, jadi dalam melibatkan untuk menjaga tanggung jawab ini tetap berjalan, sudah semestinya semua warga sekolah yang berada dalam SMP Negeri 4 diwajibkan terlibat, baik itu guru mata pelajaran dan juga wali kelas. Jadi program literasi yang dibuat ini bertujuan bagaimana membuat siswa di SMP Negeri 4 itu bisa semuanya bukan tidak mau lagi untuk komunikasi daerah, tidak. Tetapi bagaimana di saat proses pembelajaran mereka itu menggunakan bahasa daerah yang baik. Jadi intinya dari komitmen ini, pihak yang terlibat yang paling inti adalah kepala sekolah. Lewat garis komando kepala sekolah ke kaur-kaur dan juga semua rumpun warga sekolah. Setelah itu masuk pada komite. Nah, kenapa saya bilang komite? Karena ini hal yang sangat penting. Jadi dari komite, komite bisa membuat satu rapat bersama orang tua dan juga guru-guru dalam hal mengundang semua orang tua murid siswa SMP Negeri 4. Dari undangan ini kita bisa memberikan pencerahan tentang pentingnya pendidikan. Karena kelemahannya kami di SMP Negeri 4 itu dalam proses pembelajaran yang menjadi persoalan itu adalah bahasa daerah. Nah, fungsinya adalah ketika kita melibatkan orang tua di sini, fungsi kontrol orang tua di rumah ketika anak ini diwajibkan untuk belajar. Pada saat jam belajar mereka diwajibkan membaca menit sebelum belajar. Ini wajib. Ada kerjasama antara sekolah dan juga orang tua. Saya rasa ini adalah salah satu pihak atau semua pihak yang wajib mengikuti ini. Sehingga dalam tahun 2024, siswa di SMP Negeri 4 Lamboya yang tadinya mungkin saya taruh target 75% bisa menjadi 80 atau 85%. Itu harapan. Iya, betul. Jadi semua bisa apa istilahnya? Bisa membaca. Bisa membaca. Oh, yang memakai bahasa daerah, saya kok masih memakai bahasa daerah. Oh, saya harus belajar membaca. Jadi secara tidak langsung ini adalah pergerakan yang luar biasa, yaitu pemberdayaan satu sekolah. Bukan hanya saja guru, tetapi semua warga sekolah yang terlibat. Semua warga sekolah. Oke, Bu Guru. Oke, luar biasa Pak Dais. Dari setiap rencana, komitmen yang Pak Dais sudah buat, itu sangat keren. Jadi harapannya kira bisa terlaksana, pembentukan komunitas literasi, bahkan juga dengan pembentukan pembuatan taman baca tadi itu. Iya. Jadi harapannya nanti ada realisasi agar anak-anak kita khususnya di daerah Lamboya ini bisa semuanya lancar menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Oleh karena itu Pak Dais bisa mulai dari sekarang, walaupun mulai dari komunitas yang kecil, tapi bisa memberikan dampak yang besar buat kita punya anak-anak di sekolah. Saya juga tertarik dengan semua apa yang Pak Dais sampaikan, itu keren, dan itu juga bisa diterapkan di sekolah lain. Jadi bisalah Pak Dais punya sekolah menjadi contoh, sehingga anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang berguna di masa depan. Oke Pak Dais, coaching kita. Tadi kayak yang terputus itu Pak Dedi? Iya, nanti Pak Dais bisa aplikasikan semua yang Pak Dais sudah rencanakan di sekolah. Terima kasih ya Pak Dais, luar biasa.